La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina 'anil azabi wal azab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil jani wal wara. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi lahu syafa'atul azma wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man ittabahu lahum bi ihsanin ila sa'atil kubra. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin al-kiram usina wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin akhwatal iman yang dirahmati Allah jalla jalaluh. Segala sembah dan bakti, syukur dan puji kita haturkan kehadirat Ilahi nan maha suci dan maha tinggi atas segala nikmat dan kurnia yang senantiasa dianugerah curahkan kepada kita. Di antaranya pada siang hari ini hati kita tergerak, kaki kita terdorong untuk melangkahkan ayunan langkah-langkah kita menuju dan sekaligus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Jalla melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat salam mudah-mudahan Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Fatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu jalla jalaluh. Di dalam kehidupan ini selalu terjadi perubahan dan kita memasuki satu pergantian tahun dari 1447 ke 1448. Semuanya itu terjadi tidak lepas dari kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah tandaskan di dalam surat Al-Hadid yaitu ayat 22, 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu timpaan, tidak ada satu musibah, tidak ada satu kejadian yang terjadi di atas bumi Allah dan juga yang terjadi dalam diri kalian. Illa fi kitabin, kecuali ada di dalam catatan Allah, ada di dalam penguasaan dan pengetahuan Allah yang sudah tertera, yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum diwujud nyatakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah adalah hal yang mudah.
Artinya adalah dunia dan seisinya, di bawah langit, di atas bumi, di atas langit dan di bawahnya, serta yang terhampar di antara keduanya. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Dan itulah yang kemudian kita sebutkan sebagai ketentuan Allah. Ada dua ketentuan Allah. Yang pertama adalah yang tertera di dalam sunnatullah as-sughra dan sunnatullah al-kubra. Bahwa apa yang telah digariskan oleh Allah sesuai jalan yang ditetapkan, yang manusia kemudian bisa intervensi ke dalamnya, bisa mempelajari dan kemudian tahu tentang sebab dan akibat, itulah yang kita kenal dengan sunnatullah atau hukum alam. Air mengalir ke dataran atau daratan yang lebih rendah. Api bersifat panas. Api bisa dipadamkan oleh air. Dan seterusnya. Itu adalah yang kita fahami. Yang difahami oleh manusia dengan ketentuan-ketentuan Allah. Itu adalah sunnatullah as-sughra. Penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Lapar bisa dihapus dengan makanan dan sebagainya. Di dalamnya ada ikhtiar manusia. Di dalamnya ada intervensi manusia. Sehingga ada yang namanya as-sabab wan natijah. Ada hukum kausalitas yang itu. Kemudian ilmu pengetahuan bisa berkembang sedemikian hebatnya. Tapi ada sunnatullah yang tidak bisa difahami oleh manusia, yaitu sunnatullah al-kubra. Kapan langit dan bumi diciptakan? Kapan itu semuanya akan berakhir? Itu tidak lepas dari sunnatullah al-kubra dan manusia tidak bisa melakukan intervensi. Manusia hanya bisa merenungkan, mempelajari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Alam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Salah satu ayat dalam surat An-Nur. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya kejadian langit dan bumi, bintang gemintang, asteroid, meteoroid, dan semua yang ada di alam semesta itu semuanya adalah satu gumpalan yang satu. Ratqan fafataqnahuma. Kemudian aku ledakkan. Menurut Immanuel Kant ini adalah teori Big Bang, ledakan raksasa. Kapan dilakukan dan kenapa manusia tidak ikuti dalamnya? Karena itu adalah sunnatullah al-kubra. Dan kapan itu bumi akan hancur? Ketika matahari dan rembulan dibenturkan. Ketika kiamat tiba, maka tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Karena itu adalah sunnatullah al-kubra. Nah, Allah memberikan satu penjelasan yang seperti ini yang juga ditimpakan kepada manusia. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan ada satu ketentuan yang juga diterapkan pada diri manusia. Agar supaya kalian itu tidak kecewa, tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari tangan kalian. Apa yang lepas dari tangan kalian. Apa yang tidak lagi dimiliki oleh kalian. Alama fatakum, harta ditinggalkan, pangkat hilang, istri lepas, bahkan nyawa kita lepas. Kalau itu terjadi, agar supaya tidak terjadi keputusasaan, tidak terjadi kekecewaan, tidak terjadi galau, gamang, resah dan gelisah. Karena apa? Ketentuan Allah sudah ada di dalamnya. Yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, karena usia berada di tangan Allah. Tapi sakit, kita bisa berobat.
Kita miskin, diberikan Allah untuk berusaha. Kita hamad, itu adalah pangkal kaya. Kita nggak mau belajar, itulah sebabnya kita bodoh, dan seterusnya. Nah, itu adalah sunnatullah as-sughra. Atau di dalam kaitan dengan takdir adalah takdir yang sifatnya mu'allaq. Ada sebab dan akibat. Ada sebab dan ada natijah. Ada kausalitas yang itulah diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ma'alaisa lil insan illa masa'a. Manusia tidak diminta pertanggungjawabannya kecuali apa yang dia usahakan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak akan dosa itu dibebankan kepada yang lain. Itu adalah sepanjang di dalam cawe-cawenya manusia. Memang Allah berikan itu iradah, kodrat kepada manusia untuk bisa menimbang, memilih, memilah, dan kemudian menentukan. Dan itulah yang terkena sanksi dari apa yang kita pilih dan apa yang kita lakukan. Tapi bahwa kita terlahir sebagai laki-laki, kita terlahir dari Bu Siti atau Bu Esti, kita tidak bisa memilih lagi. Kenapa kita tidak lahir dari Lady Di? Kenapa kita tidak lahir dari Elizabeth misalnya? Karena itu adalah sudah mubrom. Itu tidak diminta pertanggungjawabannya. Yang diminta adalah untuk apa dan dengan apa ketika kita diciptakan sebagai laki-laki. Ketika kita mungkin diciptakan sebagai perempuan, ada hak dan kewajiban yang di situ cawe-cawenya manusia diminta pertanggungjawabannya. Dan juga wala tafrahu bima ataakum, jangan kemudian menebah dada, berbangga diri, tuh adalah usahaku. Tuh kalau bukan aku, kalau bukan saya, ini adalah sebuah kesombongan. Dan jangan bereuforia ketika bahagia datang, ketika kegirangan itu datang, ketika sukaria sedang berpihak kepada kita. Jangan berlebihan, karena itu semuanya adalah dari Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak senang kepada orang yang bertinggi diri, merasa segalanya itu adalah dari dirinya. Padahal potensi akal, potensi rasa, potensi alat dria itu semuanya pemberian Allah Subhanahu Jalla Jalla. Harus kita kembalikan kepada Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang kepada orang yang bertinggi diri seolah dia adalah segalanya. Dan dia berbangga diri seolah tidak ada orang lain yang menyamai dia. Khawatul iman yang dirahmati Allah. Ini adalah sebuah perimbangan. Satu kehidupan yang terjadi equality dan equilibrium. Ada keseimbangan antara usaha dan doa, antara ikhtiar dan tawakal yang diberikan kepada manusia. Tapi ada juga manusia terbatas kemampuannya. Dan orang yang berbangga diri, yang meninggikan diri, seolah dirinya adalah pusat dari segalanya. Mungkin mengatakan dia sebagai pusat dari peredaran siang dan malam, pagi dan petang. Tidak ada yang lebih kuasa dari itu. Itulah jangan terjadi. Ya, adakah yang seperti itu? Ya, kita lihat sajalah di tayangan-tayangan, yaitu Trump dengan Netanyahu, seolah dunia adalah milik berdua. Nah, ini adalah satu kesombongan. Padahal sebentar lagi akan dicabut. Dan biasanya orang yang seperti itu adalah alladzina yabkhulun, orang yang kikir, orang yang bakhil. Sehingga segalanya diekokan pada dirinya. Ekosentrisme. Berpusatnya segalanya kepada dirinya yang merasa paling benar, merasa paling kaya, sehingga khawatir dengan kemiskinan, segala cara ditempuh. Meskipun itu hak orang lain. Dan biasanya wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, menyuruh para balatnya, para koleganya untuk bersama-sama menjadi orang yang ingin melakukan hegemoni seluruh kekayaan alam semesta ini. Dan ini ternyata
secara nyata Allah sudah mengingatkan. Dan barang siapa yang berpaling dari apa yang Allah paparkan tadi, maka mereka itu tidak sadar tentang bahwasanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Dan barang siapa yang berpaling dari itu semuanya, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Mereka lupa bahwasanya semuanya itu adalah datang dari Allah. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin yas'aluni a'taitukum fas'aluni wala yanqusu min dzalika min mas'alatihi. Seandainya jin dan manusia dari awal dan paling akhir mereka berada di dalam satu tempat, mungkin adalah miliaran manusia yang kemudian mereka itu memohon kepada Allah tentang sesuatu atau banyak suatu, bukan hanya tapi segala macam permintaan yang ditujukan kepada Allah. Dengan semiliar permintaan, dengan berjuta-juta bahasa yang mereka sampaikan, maka a'taituhum mas'alatahu, aku akan berikan semua permintaan mereka. Wala yanqusu dzalika fi mulki syai'a, dan sama sekali tidak akan mengurangi kepemilikan Allah. Begitulah kuasa Allah. Dan itulah yang Allah miliki, tidak akan berkurang dengan apa yang diberikan kepada hambanya. Illa kama yanqusul mityatu idza udkhilal bahra. Jika toh apa yang dimiliki Allah berkurang, diibaratkan adalah seperti jarum yang dicelupkan ke dalam samudra, yang kemudian diangkat. Tetesan itulah yang diibaratkan seolah kepemilikan Allah itu berkurang, seolah. Bayangkan samudera yang luas, yang tidak terjangkau oleh kita tepinya. Kemudian ada hanyalah sebiji jarum, sepotong jarum, yang kemudian dicelupkan ke dalam samudera itu dan diangkat kembali. Maka tetesan itulah seolah yang berkurang dari milik Allah dibandingkan dengan samudera yang demikian luas. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa Allah kerajaannya tidak tertepi, Allah kepemilikannya tidak terbatas, tidak terpengaruh karena perilaku manusia. Yang terpengaruh hanyalah sebatas yang memang itu diserahkan pada manusia untuk melakukan cawe-cawe atau intervensi. Dan barang siapa yang berpaling dari itu, maka sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Ghaniyun, Maha Kaya, yang tidak ada tolak bandingnya. Adalah Maha terpuji, yang tidak akan tercela dengan apa yang dilakukannya. Fathul iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini bisa memperdalam keimanan kita dan memperindah akhlak kita. Jangan terjadi satu kesombongan dalam diri kita, karena semuanya adalah milik Allah. Dan bahkan nyawa pun kita tidak bisa menahan diri. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang kuat dan juga akhlak yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbil firham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman man jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Amma ba'du hayyal hadirun muslikum wa iyya bi taqwa ta'atihi la'alakum turhamun. Fathul iman yang dirahmati Allah jalla jalaluhu. Izinkan saya memberikan ikhtisar pada khutbah yang kedua ini, bahwa ketentuan-ketentuan Allah terhadap kehidupan ini
Setidaknya yang saya fahami ada dua, yaitu yang mengacu kepada sunnatullah as-sughra, yang di dalamnya manusia bisa ikut campur, dan ada sunnatullah al-kubra, yaitu ketentuan Allah yang manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya. Demikian juga di dalam takdir, ada takdir yang mu'allaq, itu identik dengan sunnatullah as-sughra, yaitu ketentuan Allah di mana manusia bisa berikhtiar. Yang berbuat dosa dapatkan siksa, dan yang berbuat baik mendapatkan pahala. Itu diserahkan pilihannya kepada manusia. Tapi juga ada ketentuan yang menimpa pada manusia, yang itu adalah takdir mubram, yang kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Kenapa kita lahir laki-laki? Kenapa kita lahir dari ibu tertentu? Tidak bisa pindah ke lain ibu dan sebagainya. Oleh karena itulah di dalam mensikapi hal ini, mari kita bersifat bijak dan bacik. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan juga mencapai satu prestasi terbaik sebagai hamba Allah yang mengabdi kepada Sang Pencipta. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan ijabah atas segalanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa qutul arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighar wa li abnaina wa banatina wa li jaddatina wa astatina wa li amamina wa li ammatina wa li ikhwanina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li usulina wa li furu'ina wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa amwatina hasanun qaribin mujibul qadal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat.